Selamat pagi sahabat sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali dengan suasana yang menarik. Kita membahasnya masih seputar kontroversi pilkada di Indonesia yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan di berbagai media. Hari ini saya mengundang sahabat saya yang selama ini maral melintang dan memberikan beberapa pendapat tentang hukum. Beliau sebagai CEO Firman Hukum dan Law, sekjen daripada Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. Beliau adalah Bapak Abdul Aziz Saptanamgung. Pak Aziz, selamat pagi Pak Aziz. Pagi Mas Yogi. Gimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya, lama kita ya sudah tidak ketemu. Betul, ya. Lama kita tidak kopdar. Iya, kopi darat. Ini Pak Aziz, beberapa permasalahan yang di masyarakat Indonesia khususnya hari ini kan memang adanya pilkada serentak ya. Itu terjadi beberapa kontroversi karena beberapa teman-teman kita yang ingin maju di pilkada di tahun 2024 ini tidak sedikit jumlahnya, banyak sekali. Saya ingin tanya-tanya tentang itu kepada Bung Abdul Aziz, bagaimana tentang pendapat Bung Aziz tentang keputusan MK MK 56 tahun 2009 yang mengatur 2019 yang mengatur tentang majunya di pilkada mantan narapidana ya dia maju. Ini gimana keputusan itu menurut Bung Aziz? Ya Mas Yogi, terima kasih. Senang sekali saya diundang ke podcastnya Mas Yogi, salah satu yang mengawal media sebagai bangunan demokrasi di Indonesia yang saya melihat tetap konsisten dan objektif begitu. Nah, ketika kita membincang soal putusan 2019 ya nomor 56 itu Ketua Mahkamah Konstitusinya itu Anwar Usman ya, Ketua Mahkamah Konstitusinya. Nah, secara spesifik itu menguji tentang pasal 7 ya. Jadi pasal 7 secara spesifik itu, jadi pasal 7 ayat 2 huruf G tentang mantan narapidana korupsi. Jadi mantan narapidana itu banyak Mas Yogi. Jadi ini spesifik mantan terpidana korupsi yang hendak berlaga di dalam pilkada, mulai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota maupun wakil wali kota begitu. Nah, pada tahun 2019 itu di judicial review itu oleh kawan-kawan dari Indonesia Corruption Watch ICW dan juga oleh Perludem ya. Itu sejarahnya. Nah, di dalam putusan 2019 itu sesungguhnya tidak ada kontroversi. Sesungguhnya ya tidak ada kontroversi, tetapi kemudian menjadi kontroversi atau menjadi perbincangan hangat di publik itu ketika X terpidana korupsi keluar dari penjara hendak maju kembali. Nah, kontroversinya adalah ketika berlawanan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, apa yang dimaksud dengan berlawanan? Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu terang disebutkan tentang mantan terpidana korupsi itu harus istirahat 5 tahun setelah menjalani pidana penjara. Oh, berarti harus jeda ini ya? Harus jeda 5 tahun. 5
5 tahun setelah ya. Setelah keluar dari penjara. Oh, Ya. terhitung. Terhitung keluar dari penjara. Berarti menurut kita registrasi dari LP ya. Ya dong, Ya. betul. Jadi begitu keluar dari penjara itu, dia diharuskan oleh konstitusi untuk bergaul dengan masyarakat. Iya. Selama berapa lama? 5 tahun. Oh iya. Jadi tidak ada kontroversi sesungguhnya kalau berdasarkan konstitusi. Dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2019 nomor 56 begitu ya. Nah, apa bunyi putusannya? Saya pada kesempatan ini saya membawa putusan Mahkamah Konstitusi. Oh iya. Ya. Ini, ya. Jadi ini Ya, saya membawa ini, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 garis miring PUU strip Romawi 15 garis miring 2019. Ya. Nah, setebal berapa? Nah, kalau orang bertanya, setebal berapa putusan ini? Setebal 56. 56 ya. 56 dan di sini ketuanya Anwar Usman begitu ya. Nah, lalu pertanyaannya apa putusannya yang berkaitan dengan mantan narapidana korupsi ya. Saya sengaja ingin membacakan agar tidak ada syakwa sangka dari masyarakat. Ya, agar tidak terjadi tadi namanya kontroversi begitu ya. Kontroversi ya. Agar tidak ada pendapat berbeda. Jadi bunyinya adalah pada putusan itu disebutkan bagi mantan terpidana telah melewati jangka 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap alias ingkrah dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Yang kedua, bukan pelaku kejahatan yang berulang. Ini clear Mas Yogi, putusan tersurat di sini bahwa bagi rekan-rekan, sahabat-sahabat di seluruh Indonesia yang hendak berlaga pada momentum pilkada, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, harus istirahat 5 tahun setelah keluar dari penjara. Di dalam putusan tidak ada diksi soal terhitung sejak vonis. Nah, itu kira-kira Mas Yogi. Iya. Ini menyambung, Bung Aziz. Jadi ada pendapat ya. Ada pendapat tentang hukum yang menjerat dari masalah pasal tadi. Itu ada yang berpendapat hukum ini berdasarkan vonis. Menurut Bung Aziz bagaimana? Ya, jadi pertama kami di firma hukum Progressive Law, termasuk di Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi, memiliki concern yang cukup serius. Kenapa cukup serius? Karena publik itu berhak mendapatkan calon-calon alternatif yang secara etik maupun secara moral itu memiliki kelayakan dan kepantasan. Itu yang kemudian disebut memiliki integritas. Nah, kita tidak ingin memiliki alternatif calon itu yang tuna integritas. Nah, atau nir etik begitu ya, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, bila ada pendapat yang menyebutkan bahwa itu berdasarkan vonis, itu sesungguhnya sangat subjektif. Tidak berdasarkan atau tidak menyandarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi ini. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak dikenal diksi adagium sejak vonis. Misalnya vonisnya itu 2015 atau 2016 atau 2017 atau 2018. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusinya tahun 2019. Kemudian dinarasikan misalnya tidak ada hukum yang berlaku surut. Untuk narasi itu benar. Tidak ada hukum berlaku surut benar.
Tetapi dalam konteks pilkada itu harus menyandarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi 56 tahun 2019. Bukan berdasarkan vonis, melainkan berdasarkan selesainya menjalani hukuman penjara. Itu clear. Terhitungannya di situ. Terhitung di situ. Memang beberapa pendapat ini Bung Ajis, ini memang saya sebut maaf aja kalau saya sebut kontroversi di Indonesia ini, karena berbagai daerah, kalau nggak salah tahun 2024 ini ada 5 atau 6 mantan narapidana yang mau maju. Beberapa daerah ini menjadi rancu gitu loh, pendapat di masyarakat itu menjadi rancu, sehingga pro kontra terjadi. Ya, padahal di undang-undang pilkada itu harapan saya minta pencerahan ke Bung Ajis bahwa hukum itu kan nggak boleh misal loh ya, tapi tafsir boleh saja. Menurut Bang Ajis, tafsir yang menyatakan vonis atau dakwaan itu keliru kan? Keliru ya. Itu keliru ya. Di dalam hukum itu dikenal salah ya. Oh, salah ya. Ya, jadi yang benar itu berdasarkan selesainya masa hukuman penjara. Berarti terhitung sejak keluar dari penjara, maka dia jedanya adalah 5 tahun. Ya. Gitu loh. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Ya, tidak bisa ditawar-tawar, walaupun kemudian di beberapa tempat kawan-kawan mencoba untuk meminta fatwa. Iya. Ya, mencoba untuk meminta fatwa. Itu tidak salah, itu hak. Namanya aja orang usaha. Oh, iya. Kan begitu ya. Nah, atau misalnya dia memang memiliki track record baik dengan publik, baik dengan masyarakat, begitu ya. Kemudian masyarakat masih mengeluh-elukan, boleh saja. Artinya secara figur, secara pribadi memang ia kemudian dikehendaki oleh banyak orang. Namun dalam konteks pilkada, maju gubernur kayak bupati kayak atau wali kota kayak harus tunduk dan patuh pada putusan 56. Ini khusus terpidana korupsi. Harus tunduk dan patuh pada putusan 56 tahun 2019. Maka tidak ada istilah hukum berlaku surut, tidak ada. Itu kan pelajaran semester 2 di Fakultas Hukum jurusan ilmu hukum. Kita sudah paham itu. Itu ya, gitu loh. Oke, ini lagi Bang Ajis, karena memang polemiknya banyak yang perlu kita tanyakan ya tentang beberapa masalah di pilkada. Ini saya minta tanggapannya Bung Ajis. Ini kan PKPU-nya di Pilkada 2024 itu masih belum terbit. Dan masih memakai Undang-Undang Pilkada 2020. Dan PKPU-nya juga 2020. Iya, PKPU 2020. Nah, ini menurut Bung Ajis, kira-kira PKPU 2024 ini bagaimana? Yang pasti, artinya itu tidak ada keraguan di dalamnya. Bahwa PKPU yang hendak diterbitkan oleh KPU nanti, prediksi saya itu setidak-tidaknya adalah 60 hari itu sebelum pendaftaran pilkada. Itu ya, 60 hari sebelum pendaftaran. Berarti bulan-bulan ini ya? Ya, bulan-bulan ini. Bulan-bulan ini. Ya. Itu kan perhelatannya nanti 27 November 2024. Perhelatannya. Tetapi tahapan pendaftarannya di Agustus ya? Ya. 7, 28, 29. Betul. Ya. Itu secara teknis ya, proses pendaftaran, tahapan dan seterusnya. Nah, ini menyangkut persyaratan. Nah, salah satu persyaratannya itu bukan mantan narapidana korupsi yang belum jeda 5 tahun. Nah, tapi kalau sudah jeda 5 tahun boleh. Ya, ini berarti sudah jelas tidak ada mungkin ya Anda prediksi sendiri, nanti teman-teman di Indonesia yang mau maju silakan. Tapi itu tadi penjelasan dari Bung Ajis. Dan satu hal Mas Yogi, jadi PKPU itu adalah terjemahan praktis dari putusan Mahkamah Konstitusi 2019 ya nomor 56.
Oh, gitu Tidak ya. boleh keluar dari situ. Nah, di PKPU 2020 itu kan ada pilkada lanjutan serentak di masa coronavirus disease 19, COVID-19. Nah, itu juga isinya menyatakan soal larangan kalau belum jeda 5 tahun. Maka nanti prediksi saya tidak akan meleset. Itu di PKPU 2024 ini pasti itu sama. Artinya copy paste soal larangan X mantan narapidana korupsi yang belum jeda 5 tahun. Itu sudah pasti. Tidak mungkin keluar dari situ karena itu akan melawan konstitusi. Maka KPU harus mentaati putusan Mahkamah Konstitusi itu dari daerah hingga kemudian pada tingkat provinsi itu. Ini kita berandai-andai lagi. Ya. Berandai-andai. Seandainya di bulan Agustus nanti ada pendaftar di Indonesia yang korupsi, apa tindakan atau pendapat yang Anda lakukan sebagai sekjen daripada gerakan masyarakat anti korupsi ataupun di sini sebagai lawyer Ya. Apa yang Anda lakukan nanti? Ya, yang pertama sebagai aktivis yang bergerak pada dunia pencegahan dan pemberantasan korupsi di GMPK itu, tentu kami akan menyurati seluruh penyelenggara pemilu. Ya, artinya itu di situ ada KPU, ada Bawaslu. Bawaslu juga wajib untuk melakukan pengawasan. Tidak saja pengawasan teknis, tetapi pengawasan strategis. Apakah putusan MK yang akan diturunkan secara paralel atau adaptif di PKPU, peraturan KPU itu sudah dijalankan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi 56 2019 atau tidak, begitu kan? Itu satu. Kita akan mendorong agar mentaati itu satu. Kemudian yang kedua, bila ada yang mendaftar bagaimana? Tiap orang memiliki hak untuk mendaftar, Mas Yogi. Boleh-boleh saja mendaftar. Tidak saja mendaftar di pilkada ya. Misalnya kita ambil satu pengibaratan yang masih cukup relevan. Tiap orang boleh menggugat. Tiap orang itu boleh melaporkan. Tetapi laporan, gugatan, pendaftaran di pilkada seperti apa yang harus diterima dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, adalah pendaftaran yang memenuhi kualifikasi persyaratan. Nah, kualifikasi persyaratannya tentu salah satunya adalah memproteksi setiap orang yang memiliki rekam atau jejak mantan narapidana korupsi yang belum jeda 5 tahun terhitung sejak keluar dari penjara. Berarti sebetulnya itu sudah karena hukum itu kan sudah baku mestinya ya. Oh, hukum itu pasti. Hukum itu pasti. Dan ilmu hukum memang hanya satu, kepastian. Makanya tujuan dari pelaksanaan hukum salah satunya adalah kepastian hukum. Kan begitu. Di situ ada kepastian keadilan dan seterusnya itu, gitu loh. Ya, jadi memang sebetulnya sangat terang benderang, saudara semuanya. Jadi sahabat Memo, ini sebetulnya terang benderang penjelasan dari Bung Ajis ini tentang pilkada. Makanya syaratnya memang harus cukup, ya, memang cukup untuk maju. Dan harapan saya di beberapa pertemuan kita sebetulnya sudah menjelaskan bahwa hati-hati. Terus ini ada satu lagi, Bung Ajis, bagaimana tentang ada beberapa di Jawa Tengah, itu ada beberapa teman yang mau maju bermodalkan fatwa. Di Jawa Tengah ada bermodalkan fatwa atau petunjuk yang dari mungkinlah itu dari MA atau dari PT UN, dari pengadilan atau dari lembaga penyelenggara. Pendapatan Bung Ajis bagaimana? Begini, saya lagi-lagi ingin menyebut di semester 2 program studi ilmu hukum, fakultas hukum, dimanapun berada, itu diajarkan tentang hierarki hukum. Hierarki hukum itu ada hukum di atasnya, ada hukum di bawahnya.
Hukum di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya. Begitu bertentangan, dia batal demi hukum. Maka apapun itu, mau fatwa, mau petunjuk, mau itu surat keterangan dari pengadilan, mau itu surat keterangan dari KPU dan seterusnya, tidak boleh bertentangan. Dan ingat, kalau itu bisa dikantongi, itu berat Mas Yogi. Oh, masih berat ini ya. Katakan ya, sudah mengantongi surat-surat tadi, mau fatwa, mau surat keterangan dan seterusnya. Begitu masuk pada tahapan, maka KPU itu jelas memiliki PR untuk menjawab pertanyaan publik. Termasuk itu dari teman-teman aktivis anti korupsi. Itu harus jelas, jadi bisa menjawab itu satu. Kemudian yang kedua, itu pada tahapan proses, pada tahapan hasil. Katakan sudah mengantongi fatwa, surat keterangan, petunjuk dan seterusnya, kemudian berlaga, di KPU-nya diloloskan, kemudian menang begitu ya, kemudian menang, maka saya pastikan potensial dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Potensial, bukan lagi berpotensi. Potensial dibatalkan. Karena apa? Cacat persyaratan. Iya. Oh gitu. Betapa kasihannya sudah mengeluarkan uang banyak. Ya, terus mengganggu roda pemerintahan juga akhirnya. Dan akhirnya mengganggu kan? Iya. Nah, akhirnya mengganggu. Makanya kan saya diminta pendapat oleh teman-teman di berbagai kota yang hendak berlaga. Iya. Teman-teman ex terpidana korupsi. Pendapat saya satu. Bila Anda keluar pada tahun 2020, maka Anda harus istirahat 5 tahun setelahnya. Maka majulah di pilkada di 2029. Iya. Tetapi begitu Anda melakukan ikhtiar itu boleh-boleh saja, minta fatwa boleh. Karena itu hak setiap orang ya, berserikat, berkumpul dan seterusnya ya, di dalam pemerintahan dan seterusnya. Tetapi resikonya itu menganga di depan mata. Baik pada proses tahapan maupun pada proses hasil. Nah, di proses hasil itu potensial dibatalkan. Potensial ini. Potensial. Begitu pula ada yang bertanya, Pak Aziz, di tempat kami ini, di sebuah kota di Indonesia itu, ada yang maksa maju, Pak. Nah, terus, ini dengan masyarakat baik, Pak. Diterima betul ini oleh masyarakat. Bahkan dilulukan oleh masyarakat. Bagaimana misalnya nanti itu saya sendiri mau maju ini Pak Aziz katanya begitu. Oh mau maju. Nah oke. Bagaimana bila lawan saya ini kemudian lolos di KPU, kemudian pada proses pemilihan elektabilitas dan elektoralnya itu tinggi sehingga memenangkan atau memenangi proses pilkada itu. Misalnya dia tanya, misalnya kita pakai Pak Aziz sebagai lawyer kita untuk maju di Mahkamah Konstitusi, apa prediksi Pak Aziz? Saya sampaikan, bila ada lawan saudara yang tidak memenuhi kualifikasi persyaratan untuk maju pilkada, dan ia memang tercatat dalam sejarah mantan terpidana korupsi dan belum jeda 5 tahun, kalau saya menjadi lawyer Anda, saya akan pastikan Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pilkada itu. Saya sampaikan begitu. Tidak perlu itu banyak orang. Cukup sendirian. Loh, bukannya advokat itu tidak boleh menjamin. Betul, tidak boleh menjamin. Tapi buat firma hukum progressive law, begitu dokumen sudah kita pegang dan ternyata betul belum jeda 5 tahun, bukan sesuatu yang sulit untuk membuat konstruksi hukum untuk meyakinkan, membuat percaya dan meyakinkan majelis hakim konstitusi untuk mengikuti apa yang menjadi petitum yang akan kita bikin. Nah, begitu. Itu sudah jelas ya. Sudah jelas. Sudah jelas. Jadi bagi teman-teman yang maju di pilkada menang, jangan pakai. Karena dipastikan diceramain dulu sama kalau itu sudah jelas tidak bisa. Ya ini Bung Aziz, pertanyaan terakhir, solusi bagi mantan narapidana korupsi yang mau maju di pilkada 2024, bagaimana solusinya? Solusi saya itu sama dengan yang saya sampaikan sebagai lawyer ya di firma hukum progressive law. Itu selalu saya tekankan, bila Anda belum jeda 5 tahun,
sebaiknya bersabar. Bersabar. Ya, bersabar, tidak perlu kemudian terpikat dengan dorongan siapapun. Baik itu pendukung, baik itu tokoh masyarakat, baik itu partai politik. Itu tidak perlu terbuai, ya. Karena angin itu ada dua, Mas Yogi. Kalau kita bicara filsafat angin, ya. Jadi ada angin yang memang betul-betul angin, ya toh, dan berarti mengarah kepada yang baik, kan begitu. Ada yang disebut dengan angin-angin surga. Nah, angin-angin surga ini menyenangkan di muka, tetapi itu membuat celaka di belakang. Jadi harus hati-hati betul. Bila memang persyaratan belum memenuhi kualifikasi, sebaiknya bersabar. Nah, karena memang sabar itu memiliki derajat yang luar biasa untuk menggapai keberhasilan. Ya, sabar itu bukan menunda ya, bukan menunda. Jadi memang untuk menjemput keberhasilan, salah satu keyword atau kata kuncinya adalah bersabar. Artinya sesuai dengan konstitusi. Jangan sampai kita ini sudah jalan, sudah serius, kemudian nanti pasti ada rintangan. Dibiarkan oleh yang lain. Yang lain pasti diam. Pasti diam, kan begitu. Namanya orang bertarung di dalam pilkada, itu seluruh kehidupannya, termasuk kehidupan pribadinya, pasti dikuliti. Pasti dikuliti itu. Maka saran saya secara konkret, istirahatlah selama 5 tahun dan sesuai dengan risabah sidang. Ya. Jadi satu hal yang mau saya sampaikan sedikit, bahwa putusan 2019-56 ini sejatinya memberlakukan kembali putusan tahun 2009 yang Ketua Mahkamah Konstitusinya adalah dipimpin oleh Profesor Mahfud MD. Iya, betul. Ya toh, itu tetap istirahat 5 tahun sejak keluar dari penjara atau selesai menjalani hukuman penjara. Nah, filosofi yang lain, kenapa Indonesia Corruption Watch itu dengan Perludem itu mengajukan kembali uji materi? Karena uji materi ini sudah dilakukan berkali-kali terhadap pasal yang jelas menyebutkan ya. Iya, itu kan sempat diuji bolak-balik ya. Diuji mulai tahun 2004, diuji 2007, diuji 2008, diuji 2009 itu diuji. Bahkan dalam catatan kami itu 2014 diuji, 2015 diuji, 2016 diuji. Terakhir di 2019. Dan sesungguhnya pemohonnya itu ya, ICW dengan Perludem itu tidak mengajukan 5 tahun, tetapi mengajukan 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun harus jeda. Kenapa sih harus jeda? Kan itu pertanyaannya. Maka bagi orang yang belajar tentang filsafat hukum, itu akan ditemukan bahwa filosofinya adalah selain masyarakat itu berhak mendapatkan alternatif tokoh pilihan itu yang berintegritas, tidak niretik, tidak tunai integritas, begitu ya. Itu adalah untuk mengukur sejauh mana mantan narapidana korupsi itu kembali ke masyarakat, kembali ke habitat, sehingga kepercayaan publik itu akan terus tumbuh dan berkembang selama 5 tahun sesuai putusan MK. Kami juga mengapresiasi, ICW juga mengapresiasi, walaupun petitumnya tidak dikabulkan seluruhnya 10 tahun. Tetapi kemudian menjadi 5 tahun, saya kira itu sudah semangat bagaimana kemudian menyuguhkan ke publik calon-calon pemimpin yang berintegritas. Jadi memang pasal 7 ya, huruf G ayat 2 yang sering digugat kan itu? Ya. Jadi pasal 7 ayat 2 huruf G. Iya, itu yang sering digugat berkali-kali. Memang untuk menghadapi ini, dan memang tapi tahun 2004 kayaknya nggak ada yang menggugat. Oh, tidak ada. Jadi terakhir itu di 2019. Sudah lelah. Nah, sudah lelah. Sudah cukup 5 tahun. Dan itu sejatinya memberlakukan kembali kan di 2009. Ini yang luput dari pembacaan, termasuk ada risalahnya. Jadi risalah sidang begitu kan. Undang-undang pun itu memiliki risalah, Mas Yogi. Kalau orang sudah lengkap membaca putusan, membaca risalah, maka komprehensiflah pemahamannya soal hukum. Nah, godaannya praktisi hukum itu bila menyampaikan tentang ilmu hukum itu tidak mengabdi kepada ilmu hukum.
Padahal praktisi hukum itu harus mengabdi kepada ilmu hukum. Dia harus taat kepada ilmu hukum yang menjadi konstitusi. Nah, itu godaannya. Kira-kira begitu. Gitu ya. Ya, sahabat Memo, memang bincang-bincang ini menarik ya. Jadi saya tarik kesimpulan dari Bung Aziz tadi, bersabar. Untuk maju itu harus bersabar dulu. Ya, karena kesuksesan itu bukan tertunda, cuma belum waktunya ada suksesnya. Oke, sahabat Memo sekalian, saya ucapkan terima kasih Bang Aziz. Sama-sama. Setelah hadir di sini, nanti kita undang-undang lagi kalau ada beberapa pendapat hukum yang memang untuk menarik dibahas. Oke, pemirsa semuanya, selamat pagi, salam sejahtera.